Prosesnya yang pertama waktu kita seperti biasa berdoa dulu, tawasul dan sebagainya. Nah untuk item-item yang ada tuh ya seperti adat pada biasanya gitulah. Kayak mungkin buat ini kemarin tuh ada kayak kemenyannya, ada cerutu yang saya lihat tuh, terus banyak bunga-bungaan dan sebagainya juga. Nah untuk prosesnya itu kita berdoa dulu. Setelah berdoa ya kita melakukan ritual yang pertama itu yaitu naikkan. Ini kita menemukan telur apa nih, dinosaurus. Ukurannya kecil karena dinosaurusnya juga yang jenis apa, jenis burung ya. Tuh, masih baru. Ini hanya satu toko menjual semuanya. Nah, seperti itu. Jangan lupa agan-agan belanja di Mitra 10 karena saya juga dari Lars Team kita belanja di Mitra 10. Terima kasih, Pak. Ajak kalian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Lars Team Studio. Nah, agan-agan, sekarang saya berada di Cirebon ya. Ini tepatnya di daerah Cangkol. Ini salah satu proyek dari Lars Team juga, agan-agan. Nah, agan-agan, ada di video sebelumnya itu ada update progres ya. Di video itu kita progres di sini baru sampai pemasangan bata. Nah, untuk agan-agan yang penasaran progresnya seperti apa, bisa lihat videonya di sini. Nah, agan-agan kita akan review update progres lagi dengan pengawas yang ada di sini. Nanti kita akan bertemu dengan pengawasnya. Nah, agan-agan jangan lupa juga ya, sebelum kita lanjut ke ketemu dengan pengawasnya, jangan lupa subscribe dulu channel kita Lars Team Studio, terus share juga videonya. Bagi agan-agan yang ingin berkomentar, tinggal tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, agan-agan jangan kemana-mana, tetap di Lars Team Studio. Nah, agan-agan kita masuk ke area lokasinya ya. Kita akan ketemu pengawas di sini. Nah, oh itu pengawasnya, Kang Ripal. Oh, Sehat? alhamdulillah. Nah, ini Kang Ripal, pengawas di lokasi Cirebon. Kebetulan untuk di video sebelumnya, saya bertemu dengan asisten pengawasnya. Nah, di video sebelumnya Kang Ripal itu sedang sakit ya? Iya, kebetulan. Alhamdulillah sekarang sudah sehat lagi, kelihatannya sudah bugar lagi ya. Iya, alhamdulillah. Nah, Kang Ripal, kita akan review update progres di sini karena lumayan udah cukup lama ya. Iya. Untuk progresnya itu agan-agan belum tahu gitu, proyek yang di Cirebon itu udah sejauh mana. Nah, Kang Ripal, boleh kita langsung masuk? Bisa nanti, tapi sebenarnya saya mau bawa helm dulu buat keamanan juga. Bentar ya. Nah, oke agan-agan, kita Kang Ripal lagi nunggu helm. Nah, ini udah ada, helmnya udah dikasih. Bentar di set dulu ya, disesuaikan dengan kepalanya. Kekecilan. Nah, udah cukup. Ini helm safety supaya apa ya? Takutnya ada benda jatuh dari atas, itu kepala kita masih aman. Ini SNI helmnya. Nah, sekarang kita udah pakai helm. Iya. Kang Ripal juga udah pakai helm. Kita agan-agan, kita langsung ke dalam aja ya. Kita akan review
progresnya gitu di minggu sekarang. Ya. Agan-agan kita udah masuk ke area lokasinya. Kebetulan ini juga udah teduh ya. Ya. Gentengnya udah terpasang, atap jaringannya juga udah terpasang. Nah, kita akan review dulu di area belakang. Yang ini itu kalau nggak salah kemarin saya berbincang dengan asisten pengawasnya. Ini itu area dapur, Dapur, ya. ya betul Pak. Nah, agan-agan untuk area dapur sendiri kita bisa lihat sama-sama ya. Ini udah di finishing, udah pekerjaannya udah acian juga. Terus pelaponnya juga udah nampak Iya, ya. udah. Nah, Kang Ripal, ini untuk pelaponnya kan udah terpasang. Nah, untuk pemilihan materialnya sendiri atau pemakaian materialnya ini pakai apa ya? Untuk rangkanya kita menggunakan holo Pak. Nah untuk holo itu tuh kita memakai 2 ukuran. Yang pertama untuk pinggirannya kita pakai 2x4. Untuk yang tengahnya untuk gantungan pelaponnya itu kita pakai 4x4. Oh gitu. Nah jadi untuk pemilihan material dari rangka holonya itu pakai ukuran yang untuk sampingnya di pinggirannya bisa lihat nanti tuh seperti itu. Ini itu ukuran 2x4. Iya. Terus untuk rangka utamanya yang ke sana itu ini pakai ukuran 4x4. Iya, betul. Nah, ini kan ada beberapa segmen ya. Kira ini dibagi jadi berapa sentimeter antara satu rangka ke rangka berikutnya? Untuk ini sih kita pakai 60 cm. 60 cm. Seperti itu. Jadi untuk ukuran standarnya rangka holo itu pakai 60 cm. Ada juga sih sering yang suka dipakai dengan rangka secara keseluruhan itu rangka pelapon pakai 2x4. Sebenarnya itu tidak salah, cuman kurang dianjurkan karena tidak sesuai juga dengan spesifikasi yang apa ya bahan yang dipakai gitu. Jadi terlalu kecil itu untuk 2x4 dipakai rangkanya Iya, seperti betul. itu kan. Nah, ya mungkin untuk pemborong atau kontraktor dengan ukuran 2x4 itu sebenarnya untungnya juga bisa berlebih kan, maksudnya untungnya bisa lebih gitu kan. Soalnya dari harga juga pasti berbeda. Iya. Antara ukuran holo yang 2x4 dengan 4x4 seperti itu agaknya. Nah, untuk penutupnya sendiri ini pakai apa? Kita memakai plafon yang berbahan gipsum Pak. Ini dengan plafon berbahan gipsum. Jadi untuk penutupnya itu pakai penutup material gipsum. Nah, untuk cara pemakaiannya atau cara pemasangannya agan-agan bisa lihat sendiri. Kebetulan di sini ada emangnya itu tuh. Emangnya lagi pasang pelaponnya. Jadi tahapan pemasangannya agan-agan bisa lihat seperti apa. Nah, kalau untuk yang putih ini sendiri ini apa? Ini kita memakai kompon Pak, fungsinya untuk menutupi celah-celah serta nanti kan ini kita memasang plafon gipsum tuh pakai skrup ya. Nah, agar skrupnya tidak kelihatan dan celah antar plafon itu tidak kelihatan juga, maka kita pakai kompon namanya. Gitu. Oh, seperti itu. Nah, sebelum kita pakai kompon juga ada namanya kain kasa yang kayak jaring itu. Itu fungsinya buat makin rapetin, makin menguatkan gitu antara celahnya itu. Nah, jadi agan-agan untuk yang putih ini yang ada di atas itu kumpon untuk plafon. Nah, sementara kan ukuran plafon itu ukuran gipsum itu 120 kali 2,40 meter kalau nggak salah. Jadi antara sambungan gipsum yang satu dengan sambungan yang lainnya itu kan ada sambungan. Supaya sambungannya tidak terlihat, nah itu pakai kain kasa dulu untuk pengaplikasian pemasangannya, terus nanti dikumpon seperti itu. Terus untuk skrup yang bisa dilihat itu nah ini yang belum dikumpon bisa dilihat masih ada hitam-hitam bintik-bintik.
Nah, itu untuk menutupi yang hitam-hitam itu sebelum ke pengecetan itu dikumpon dulu. Iya, betul. Nah, seperti itu agan-agan. Nah, agan-agan ini untuk area dapur ya, pekerjaannya finishing sudah selesai, finishing acian maksudnya. Pelapon masih on progress. Nah, untuk yang di depan saya ini ada openingan nantinya ini untuk bukaan ya. Iya, bukaan. Untuk jendela kusen. Jendela kusen berbahan aluminium. Berbahan aluminium. Nah, seperti itu. Nah, agan-agan kita ke area depan. Oh, kita ke area belakang dulu. Maaf, kita ke area belakang dulu. Di area belakang karena masih ada ruangan yang belum kita review. Nah, jangan kemana-mana, agan-agan tetap ikuti Lars Tim Studio. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan Kang Ripal. Nah, agan-agan sekarang saya sedang berada di area servis ya, Alias ini area cuci. yang dimana di video sebelumnya itu di sini masih banyak gundukan tanah buangan dari area dalam ditumpuk dulu di sini. Nah, sekarang di sini udah bersih. Sementara ini maksudnya masih kotor, cuman kotor di pekerjaan aja ya. Iya, Kalau buangan tanahnya itu udah nggak ada. Nah, jadi untuk area service ini atau area cuci ini nantinya ini ada finishing pekerjaan granit atau keramik dinding dengan ukuran 30 kali 60. Iya. Mulai start dari sini ke belakang sampai ke area sini. Iya, betul. Nah, agan-agan untuk keramik dinding sendiri itu fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu ini area laundry. Jadi area laundry itu identiknya dengan area basah. Iya. Jadi dindingnya kalau misalkan kena cipratan air, meskipun ada cat yang produknya bisa tahan air, cuman lebih tahan lama pakai granit atau keramik yang ukurnya bisa disesuaikan dengan pilihan agan-agan. Untuk finishing lantainya sendiri ini nanti pakai apa? Nanti kita pakai granit yang ukuran 60-60 gitu, buat lantainya gitu. 60 kali 60. Iya. Berarti 60-60 untuk pemilihan jenis granitnya yang seperti apa? Yang anti slip yang anti slip yang ya betul. poli? Yang anti slip gitu. Oh, betul yang kita. anti slip. Jadi untuk pemilihan lantainya ini yang anti slip, enggak yang supaya tidak licin. Iya. Nah, seperti itu agan-agan. Nah, agan-agan ini di sebelah kanan saya atau di depan saya ini ada openingan pintu yang nantinya ruangan ini nantinya untuk apa? Untuk sebelah ini di sebelah sini kita ruang gudang untuk penyimpanan barang-barang nanti owner, barang yang mungkin jarang digunakan nanti disimpan di sini gitu. Oke, jadi yang di depan saya ini, nah area ini nantinya untuk ruang penyimpanan atau ruang gudang seperti itu supaya tidak berserakan ya barang-barang yang ada tidak terpakai di rumah bisa dikumpulkan di sini. Nah, ini juga udah ada pemasangan listrik, instalasi sudah terpasang, ini kabelnya sudah terpasang di sini, inbownya juga ada, ini ya seperti itu. Nah, ini juga ada sama yang di belakang saya. Ini untuk nantinya ini masih panjang, kemungkinan ini nanti ditarik lagi ke atas seperti itu. Nah, mungkin agan-agan bisa melihat ya yang di depan saya itu ada pipa, atau mau bertanya atau ada pertanyaan dari agan-agan apa sih pipa itu untuk apa? Nah, kalau ini pipa ini untuk ini pipa yang 3/4 Pak. Fungsinya untuk menyalurkan air bersih. Karena ini area laundry, area cuci, otomatis membutuhkan air ya. Nah, ini untuk ini salurannya nanti di sekitar sini nanti ada keran gitu. Seperti itu. Kebetulan di sini ada dak juga ya. Iya. Di sini ada dak. Apa nanti torennya posisinya disimpan di atas di sini? Iya, betul di atas Pak. Seperti itu. Jadi untuk pipa yang ada di depan ini untuk distribusi dari sumur ke toren, nanti toren lagi dikeluarkan jadi ke keran, disebar ke keran yang ada di seluruh area rumah ini. Salah satunya untuk area keran mesin cuci Ya, yang area nantinya laundry. tepatnya ada di sebelah sini gitu agan-agan. Nah, agan-agan kita akan ke area lainnya ya. Kita akan
review juga. Jangan kemana-mana, tetap di Lars Team Studio. Nah, agan-agan kita mirror ya, tempatnya itu mirror. Tadi kita ada di depan saya, terus kameramennya di sini. Nah, sekarang saya dengan kameramen bergantian. Nah, Kang Ripal, kita ini sekarang sedang berdiri di area mana? Kita sedang berdiri di area jemur. Area jemur yang pas belakang. Nanti karena yang sebelah tadi itu area laundry, biar jaraknya tidak jauh, jadi kita setting agar dari area laundry bisa langsung ke area jemur. Oh gitu, seperti itu. Jadi untuk itu area laundry, ini area jemurnya, tapi juga bisa difungsikan sebagai teras belakang. Teras belakang seperti itu. Dan di depan saya ini ada openingan untuk jendela, dan di sebelah sini ini itu sepertinya ini untuk pintu nantinya. Seperti itu, agan-agan. Nah, agan-agan, untuk area ini, area service ini kalau dilihat ke belakang itu ada openingan juga yang nantinya mungkin tujuannya itu untuk owner atau yang punya rumah keluar langsung ke area luar, tidak perlu masuk dulu ke dalam rumah, dalam gitu, seperti itu. Jadi ini aksesnya cukup bagus lah gitu dari area luar. Di situ disediakan openingan pintu masuk ke dalam. Mungkin ini area penghijauannya. Ya, ini area taman, dan dari area jemur ke area taman juga pastinya lumayan tinggi. Nanti kita sediain anak tangga juga. Ya, seperti itu. Jadi untuk area penghijauan itu sepertinya itu areanya terbuka. Ini untuk area teras lebih tinggi, jadi supaya tidak terkena cipratan air. Nah, untuk yang ini ini ada dinding lumayan cukup tinggi, dibagi menjadi 2 segmen mungkin ini ya. Iya. 2 segmen dengan ada list aluminium. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini apakah hanya dari bagian perencanaan supaya tampilannya bisa lebih menarik, apa memang ini ada fungsi tertentu gitu? Ya mungkin buat tujuan utamanya sih estetika ya Pak. Estetika, biar kelihatan menarik, ada motif, nggak terlalu monoton hanya sebatas dinding biasa gitu. Iya. Tapi untuk finishingnya tetap di aci biasa, itu iya, ada betul. di belakang pekerjaan acian. Untuk yang atasnya itu masih belum selesai, masih kering. Kebetulan ini yang kerjanya lagi istirahat, jadi itu bukan ditinggalkan oleh pekerjanya ya. Iya, betul. Cuman itu sementara ini waktu istirahat, jadi pekerjanya lagi istirahat dulu. Nah, untuk list U-nya sendiri, ini ada produknya, saya pegang. Nah, untuk ukurannya ini berapa? Kita pakai yang 1 cm Pak. Oh, ini 1 cm. Ya. Untuk 1 cm ini tidak terlalu kecil ya. Ini udah cukup lah segini. Dengan ketinggian benteng berapa? Kurang lebih. Kalau buat ini sih kurang lebih sekitar 3,5 meter. 3,5 meter. Nah, untuk ketinggian benteng 3,5 meter. Supaya dindingnya lebih menarik, supaya dindingnya lebih terlihat estetik. Iya. Jadi dinding yang ini dibikin seperti ini agan-agan. Nah, nantinya juga pasti bakal di finishing cat juga. Iya. Nah, seperti itu. Nah, agan-agan benteng ini atau dinding ini itu berdempetan dengan kontrakan ya. Iya, betul. Kontrakan yang sementara ini ditempati oleh owner yang punya rumah yang sedang dibangun ini. Jadi tempatnya tidak terlalu jauh. Nah, kalau misalkan itu pintunya ada pintu akses dari sini, ini juga bisa langsung masuk. Itu ada gerbangnya kelihatan, bisa langsung ke tempat tinggal atau tempat kontrakan ownernya yang ada di belakang ini, gitu. Agan-agan kita akan ke dalam, jangan kemana-mana ya. Terus ikuti Lars Team Studio. Nah, agan-agan kita akan masuk lagi ke area dapur. Ini pintu ya, pintu dari teras belakang ke area dapur. Nah, untuk di area dapur tadi sudah dibahas ya. Untuk plafon, ketinggian plafon ini 3 meter dengan drop tengahnya itu 20 cm. Jadi untuk drop tengah itu ketinggiannya 3,20 meter dari nol lantai ya. Iya, betul. Nah, agan-agan selain plafon, selain dapur untuk area makan, di sini juga kan
sudah dibuatkan ini meja kompor ya. Iya, meja kompor. Nah, untuk meja kompor sendiri itu pasti ada pendampingnya berupa mungkin bisa kabinet, kitchen set juga seperti itu. Nanti mungkin di sini akan dibikin ya. Iya, betul. Untuk area sini seperti itu agan-agan. Nah, untuk kabinetnya seperti apa, desainnya seperti apa, nah agan-agan bisa lihat nanti gambarnya seperti ini. Itu gambar dari desain kitchen set itu. Jadi kita udah rencanakan dari awal. Iya. Jadi nanti tidak bingung lagi seperti apa penataan ruangannya yang ada di area dapur ini gitu gana-gana. Ini untuk area dapur. Kita akan mungkin ke area kamar yang ini ya. Iya. Nah gitu gana-gan. Kita akan lanjut ya ke kamar itu. Jangan kemana-mana. Tetap di Lars Tim Studio. Sekarang kita sudah berada di area kamar. Ini mungkin area kamar berapa? Kamar kamar 2 ya? 3 ini, Pak. Oh, ini kamar 3. Salah agak-agak saya. Ini area kamar 3 dengan ukuran yang lumayan cukup luas lah segini. Nah, lihat bagaimana posisi di lokasi ini ya, di lokasi yang khususnya di area Cirebon, di daerah Cangkol ini. Ini kipas angin terus-terusan jalan. Dari tadi saya ke sini pagi-pagi nyampe sekarang ini masih muter. Karena di sini daerahnya pertama mungkin Cirebon itu terkenal dengan panasnya. Iya, betul. Nah, kebetulan daerah Cangkol itu sendiri ini kalau dilihat dari pengambilan kamera lewat drone itu ke arah atau ke area pantai itu dekat ya, kurang lebih ada 1 kilo. Ada mungkin kalau jalan kaki nggak bakal nyampe 15 menit juga nyampe. Jadi ini ke area pantai itu sangat dekat sekali. Jadi suhu di sini panasnya cukup lumayan gitu agan-agan. Bukan lumayan lagi, ini bagi saya yang terbiasa di Tasik dengan suhu yang ya lumayan rata-rata ya, dari panasnya juga tidak terlalu panas. Ini memang sangat panas sekali saya di sini gitu. Nah, ini untuk area kamar anak ya. Iya. Kita balik lagi ke pembahasan ya. Dari pelapon ini baru rangka ya? Iya, baru rangka. Nah, baru rangka. Nah, tadi kan untuk yang area dapur itu udah sebagian udah tertutup oleh gipsumnya. Iya. Nah, agan-agan bagi yang pengen tahu rangka pelapon itu seperti apa. Nah, ini contohnya yang ada di atas ini, nanti bisa lihat agan-agan ya seperti apa contoh rangkanya. Kalau dari teknis pemasangan ini sama, mungkin ini drop juga ya? Iya, betul. Drop juga. Nanti ukuran ininya berapa? Untuk ininya jarak dari dinding ke dropnya itu ada 2 ukuran sebenarnya. Karena nanti di sini ada lemari gitu. Jadi untuk yang area lemari kita agak gede kan, jadi sekitar 1 meter. Untuk yang lainnya cuman 60 cm. Seperti itu. Jadi di sini ada lemari nantinya nih di area sini di sebelah kanan saya. Nanti bednya mungkin menghadap ke sini ya. Iya. Soalnya di samping kiri saya ini ada openingan jendela seperti ini. Nah, bagi agan-agan yang pengen tahu nanti desain untuk ruangan kamar 3 ini ya. Kamar 3. Kamar 3 seperti apa bisa dilihat ini gambarnya. Nah, agan-agan kita akan ke ruangan selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Lars Tim Studio. Ya, Pak, kita lanjut ke area kamar mandi. Di samping kamar yang tadi, kebetulan di sini ada kamar mandi. Oh, ini kamar mandi? Iya, betul. Kita lihat ke dalam.
Oh, ini untuk area kamar mandi cukup luas ya. Iya. Jadi di rumah ini itu kalau nggak salah di review awal itu ada 2 ya. Iya betul. Yang satu lagi di seberang kamar mandi ini sebelah sana gitu. Seperti itu. Ini baru pemasangan bata, belum ada pemasangan finishing ya. Iya, belum. Pekerjaan finishing. Cuman untuk pipa-pipa ini sudah siap. Sudah siap. Nah, ini pipa apa ini? Ini untuk pipa air bersih, Pak. Mana? Oh, yang ini. Kalau yang ini buat pembuangan AC. Oh, untuk kita pembuangan pakai yang AC. setengah in. Nah, jadi untuk pembuangan AC yang di kamar 3 yang ya. barusan ya. Kamar 3 itu ada AC, ada 1 unit AC, pembuangan airnya itu langsung ke kamar mandi ke sini. Jadi aman lah, nantinya tidak becek ya. Tidak becek seperti di luar itu. gitu. Ini akses masuknya dari depan. Terus ini ruangannya cukup luas. Ruangannya ini berapa kali berapa? Kalau yang itu 1,5 kali 2 meter. Oh, ini 1,5 kali 2 meter dengan ini buat pencahayaannya ya. Iya betul. Pencahayaannya ini cukup besar. Besar sekali sih kalau menurut saya seukuran kamar mandi itu dengan openingan sebesar ini. Ini ukurannya berapa? Buat yang ini 1 dikali 1,3 meter kalau nggak salah. Oh, Iya. 1,30. Iya. 1 meter 30 kali 1 meter. Untuk posisi shower sendiri itu di mana? Sebelah sini ya. Oh, Iya. shower sebelah sini. Kalau buat sini, ini nanti buat kloset sebelah sini. Oh, ini shower, ini kloset. Jadi ini untuk area Mandi. basah, Area ini mandi. area basah, ini area kering. Nah, sementara ini area shower itu di sini. Openingan ini besar. Tapi memang di sini masih ada benteng di Iya. luar sini. Jadi kalau misalkan yang punya rumah mandi itu juga masih aman ya, Iya. tidak akan terlihat oleh yang di luar, yang di luar area rumah ini, karena ini belakangnya itu kalau saya lihat ini untuk area penghijauan seperti itu agan-agan. Untuk ininya berarti ini hanya tidak ada daun jendelanya ya? Iya, tidak ada. Tidak ada daun jendelanya, ini hanya kaca mati. Kaca mati, seperti itu. betul. Hanya kaca mati. Jadi fungsi dari jendela ini mungkin tim perencana atau tim desain itu ini fungsinya hanya untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Nah, untuk sementara sirkulasi udara nanti biasanya di pelapon itu nanti dipasang juga exhaust fan ya. Exhaust fan itu untuk sirkulasi, fungsinya untuk sirkulasi udara juga. Jadi udara yang ada di bau yang ada di kamar mandi itu bisa disedot oleh exhaust fan sendiri, itu nanti di atasnya ada pipa dibuang ke area luar seperti itu. Jadi tidak akan ada bau ke area yang sana. Iya, sementara area yang sana itu dapur dan tempat makan. betul. Jadi aman seperti itu agan-agan. Nah, untuk pembahasannya ini untuk boven mungkin ya. Iya. Roster. Yang atas iya, itu roster itu. Oh, betul. itu roster, cuman dibikin seperti ini terlalu besar nggak? Apa nanti ada finishing lagi? Kalau ini nanti ada finishing lagi. Kita tingginya buat roster itu pakai 20 dan ini makanya nanti bahan aluminium juga. Oh, jadi ini openingan ini hanya disediakan untuk material aluminium. Iya, seperti itu agan-agan. Nah, agan-agan kita akan lanjut ke ruangan berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Lars Team Studio. Kalau ini kamar mandi ya yang tadi Iya. dibahas. Betul, yang tadi yang satu Jadi lagi itu di sebelah. kamar mandi yang satunya berhadapan dengan kamar mandi yang sebelah sini yang tadi kita bahas. Nah, sekarang kita kemana dulu? Kita langsung ke kamar ini aja, kamar utama. Oh, gitu. kita langsung masuk ke sini Iya. kan? Oh, ini kamar utamanya. Ini kamar satu ya? Iya, betul. Kamar utama dengan openingan yang cukup lebar, yang cukup luas. Ini progresnya kalau di finishing dinding baru ke pekerjaan acian ya, Iya. seperti itu. Pekerjaan acian untuk pekerjaan pelapon, baru rangka pelapon ini belum tertutup dan itu ada kabel-kabel
Iya, betul. Berarti ini pekerjaan instalasi listrik lagi on progress. Iya, lagi on progress. Lagi on progress seperti itu. Jadi setelah listrik terpasang mungkin ya, kabel-kabel terpasang di atas itu di sini nih. Jadi baru mulai ditutup gitu. Jadi supaya yang pasang listrik itu lebih leluasa. Iya, tidak kesulitan. Tidak kesulitan seperti itu agan-agan. Untuk ruangannya sendiri ini berapa kali berapa, Kang? Kalau yang ini tuh ukurannya 4 meter kali 3,3 meter. Oh, ini 4 kali 3,3 meter cukup luas seperti itu agan-agan. Nah, untuk agan-agan yang ingin tahu nih desain untuk kamar 1 ya, kamar 1 seperti apa, nanti jadinya seperti apa, bisa dilihat gambarnya. Nah, agan-agan gambarnya seperti ini. Oke, agan-agan itulah gambar untuk kamar 1 yang ini. Kalau dari tampilan ke arah ini nih, sebelah kanan saya ini ada openingan besar. Ini untuk Jendela. Untuk jendela cukup luas. Bisa lihat ke sini. Tuh, lihat besar sekali untuk jendelanya. Nah, ini kita langsung masuk aja lah ke area sini. Ini langsung ke area taman ya? Iya, betul. Ini untuk area taman dengan, nah di ini juga ada dinding yang cukup tinggi. Finishingnya juga hampir sama dengan dinding yang tadi di belakang ya, yang sempat kita bahas. Pemakaian materialnya juga sama. Ini ada list U dari bahan aluminium. Nah, kalau ini udah nampak terlihat jadi sekitar 70%-an lah ini jadi, berarti ini sudah di finishing, sudah dihaluskan juga dindingnya. Berarti ini tinggal ke pekerjaan pengecatan. Iya. Seperti itu. Jadi ini tinggal ke pekerjaan pengecatan. Nah, ada apa aja sih di ruangan ini? Ayo kita lihat ke sini. Nah, ini itu selasar. Terus ini untuk apa? Nanti di sini kita ada area wudhu karena yang di sini tuh area musola gitu. Oke, ini untuk area. Oh, jadi ini area musola. Oh iya, yang di video sebelumnya sempat dibahas ya sama asistennya Kang Ripal. Jadi untuk area musola itu, yang ini cuman di video sebelumnya itu di sini masih berantakan gitu. Soalnya belum jadi seperti ini gitu. Kalau ini sudah di aci, sini udah di finishing aci, ini sudah terlihat posisi kerahnya di sini. Nah, untuk area musolanya di sini. Ini untuk area musola. Nah, Kang Ripal, ini ada dinding sudah di aci. Iya. Sementara ini belum, ini juga belum. Ini apa memang belum dikerjakan? Apa memang ada pemakaian bahan material yang lebih spesifik gitu? Kalau buat yang area dinding ini kita nanti pakai bata expose. Nah, cuman karena ada perubahan dari pihak perencana juga yang awalnya nanti ini dua-duanya pakai bata expose. Nah, untuk sekarang mungkin yang pakai bata expose di sini saja. Nah, nanti buat ini kita aci, pekerjaannya nanti menyusul gitu. Oh, gitu. Jadi ada perbincangan dengan owner. Iya. Perbincangan dengan owner. Jadi yang tadinya bagian dinding ini sama ini itu pakai dinding bata tempel atau bata expose. Jadi yang di bata expose itu yang ini saja. Iya. Sementara ini di finishing acian. Iya. Jadi nantinya itu dibikin semacam backdrop kayak gitu mungkin ya? Iya, betul. Karena untuk posisi arah kiblatnya itu ini kemana? Kalau posisi arah kiblat kita ke arah sebelah sana sebenarnya. Ya, sebelah betul. sini. Oh, pantesan dari owner pengen ada perubahan. Mungkin di sini arah ke arah kiblat itu pengen pengen dibaguskan lah sedemikian rupa gitu supaya ibadahnya bisa lebih nyaman. Iya, betul. Ibadahnya bisa lebih khusyuk seperti itu. Nah, agan-agan kita akan ke area sana. Oh, ini nih. Sebelum ke area sana kita bahas dulu yang ini. Kalau ini ada gate ya atau ada space antara benteng yang rumah ini dengan benteng tetangga ini ya? Iya, betul. Apa memang batas tanahnya hanya sampai sini?
Untuk sebenarnya batas tanah memang seperti sampai sini saja. Tidak sebenarnya ini masuk ke batas tanah kita. Hanya saja untuk owner tidak mau terlalu banyak belokan, ingin diluruskan saja gitu. Oh, seperti itu. Kita belum menutup ini karena sebelumnya kita pakai untuk menyimpan barang-barang juga agar lebih aman lah di sini. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang area sana itu masih lahan ownernya, jadi masuk ke area rumah ini. Cuman karena kalau ditarik dari depan ke belakang, ini itu jadinya ada lekukan seperti Iya, itu. betul. Nah, sementara owner sendiri pengen dari depan ke belakang itu nampak lurus. Iya. Nah, jadi ini ada space lah semacam itu. Tapi nanti ini ditutup kembali. Iya, ditutup. Tadi juga selain nyimpan barang, nanti kan kita dalamnya juga nanti kita plester aja gitu. Nggak kita aji agar dindingnya kuat gitu. Oke, jadi plester luar dalam, cuman tidak di finishing aci untuk Iya. yang bagian luarnya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya sementara agan-agan, tidak akan nanti juga ditutup. Nah, seperti itu. Nanti oke kan kita sekarang ke sana ya. Kita langsung ke sana. Ayo Kang Ripa. Nah, kita langsung masuk ke area sebelah sini. Nah, ini pintunya. Kita masuk ke sini. Ini itu kalau dulu dibahas dengan asistennya Kang Ripa, kalau nggak salah itu area living room ya? Iya, betul Pak ini. Bener, area living room ini. Pangling ya. Kalau kemarin belum seperti ini, sekarang udah sekitar 60%-an lah, Iya. seperti itu. Jadi untuk pelapon ini sudah terpasang sebagian, rangkanya udah selesai. Dan untuk acian dinding ini sudah selesai, cuman itu mungkin itu ada bongkaran susulan ya? Iya, itu nanti ada request dari ownernya ingin menambah stop kontak sebelah situ gitu. Oke, seperti itu. Ini tuh ruang living room, jadi nanti yang punya rumah atau dengan keluarganya pasti sering ngumpulnya di sini. Ya. Nah, gitu. Jadi ini ngumpul di sini, ini area living room. Kalau yang ini? Ini area teras. Ini area teras, dan kita bisa lihat ke sebelah sana itu ada semacam kolam lah ya. Itu mungkin untuk kolam ikan nantinya, Iya, seperti itu. Ini bukaannya cukup luas, dengan pencahayaannya ini sangat maksimal kalau menurut saya. Ini itu pintu apa jendela? Kalau ini pintu utama gitu. Oh, ini pintu utama, berarti jendelanya yang ini. Iya, seperti itu, agan-agan. Untuk posisi TV ini di sebelah mana? Di depan kita ini, sebelah sini nanti. Oh, di depan yang ini. Untuk posisi TV-nya ini di sini. Kebetulan untuk inbow-nya tertutup sama tertutup sama ini ya, sama Iya. gipsum. Nah, jadi ini untuk posisi TV nantinya, kebetulan untuk inbow-nya ini kehalang sama gipsum ya. Nanti kalau gipsumnya belum terpasang, jadi masih menumpuk di sini. Nah, kalau ini gambarnya udah ada belum? Ada itu. Ada. Iya. Nah, untuk agan-agan yang ingin melihat desain area living room seperti apa, nah ini gambarnya. Nah, itu gambarnya agan-agan. Jadi untuk area living room ini cukup luas lah, dengan untuk dipakai untuk kumpul keluarga gitu. Apalagi ini open space, bukan open space, area openingan pintunya yang ada di depan saya itu cukup lebar. Jadi kalau pintunya itu mungkin dua ya, Iya, betul. dua pintu dibuka langsung berhadapan ke area teras. Itu di area teras bisa sambil tidur-tiduran atau namanya ngampar Bersantai. karpet lah gitunya, muncul Sunda nama ngampar karpet lah gitulah, jadi bisa lebih leluasa. Nah, kita akan review satu ruangan lagi ke sebelah sana. Kang Ripa, kita ke sana ya? Iya, siap. Nah,
Ini area kamar kamar dua itu dari progres sama, rangka plafon sudah terpasang, penutup atapnya baru sebagian, ini baru yang posisi yang tengah. Terus ini yang berhadapan langsung ke kolam. Betul. Jadi untuk kamar 2 ini posisinya berhadapan langsung ke arah kolam ikan yang ada di belakang saya ini. Ini juga mungkin desainnya udah ada ya? Udah ada. Nah, untuk agan-agan yang pengen tahu desain kamar 2 ini seperti apa, nah ini gambarnya. Nah, itu desain untuk di kamar 2. Untuk pelapon pemasangannya ini sama ya Kang Ripa, Iya. dengan pakai drop ceiling. Iya. Yang tengah itu lebih atas, yang pinggir itu posisinya flat. Nah, apa aja sih yang ada di plafon ini? Karena plafon itu kan identik dengan pastinya dengan finishing pengecatan dan elektrikal seperti itu. Nah, untuk posisi lampunya ini nanti seperti apa? Untuk posisi lampunya tuh nanti mungkin kita memakai downlight. Nah, untuk di area kamar semua kita memakai 4 buah downlight dan posisinya nanti setiap pojokan di sudut. Nah, untuk di area tengah mungkin nanti juga kita ada 1 downlight. Nah, untuk di area drop ceilingnya kita semua ruangan yang ada drop ceiling itu kita pakai LED strip. Oh, LED strip. Ya mungkin nanti saya lupa menjelaskan untuk kecuali area dapur sama area living room nanti kita ada lampu gantung hias gitu. Seperti itu. Jadi untuk plafon secara keseluruhan ruangan itu sama. Posisinya drop ceiling dengan ketinggian plafon dari 0 lantai, kalau ke posisi yang flat itu 3 meter 3 ya. meter, 3 iya. meter. Nah, untuk dropnya itu yang tengah ini kan posisinya lebih tinggi. Itu kurang lebih 15 apa 20 cm? 20 cm. 20 cm. Jadi untuk yang dropnya yang tengah itu ketinggiannya dari 0 lantai 3 meter 20. Kenapa dibikin tinggi 2 meter 30? Karena tadi sudah disebutkan oleh Kang Ripa, nanti di sudut-sudut ininya, nih sudut-sudut di keliling ini nanti akan pakai LED strip. Jadi untuk LED strip, pemilihan LED stripnya itu mungkin dengan warna yang hangat ya. Iya. Yang hangat, jadi kalau misalkan di ruangan ini pengen tidak terlalu terang, lampu utamanya tinggal dimatikan. Iya. Nah, sementara lampu LED stripnya bisa dinyalakan. Jadi suasana kamarnya bisa lebih hangat seperti itu agan-agan. Oke, untuk pemasangan listriknya sudah dijelaskan ya tadi. Di sini ada apa aja. Nah, untuk tadi sih sebenarnya dari ruangan sana ke depan sampai ke sini saya biasanya kan di sudutan ini pakai 2x4. Cuman ini di double 2x4. Di depannya juga sama ada 2x4. Ini fungsinya untuk apa sih? Nah, untuk rencana awal tadinya kita flat seperti biasa. Cuman karena di pertengahan ada request juga dari owner, pengen memakai shadow line. Nah, nanti untuk memakai shadow line, karena untuk nanti kalau kita pakai yang 2x4 itu susah untuk memasang shadow line-nya gitu, makanya kita double. Nah, seharusnya kalau misalnya perencanaan dari awalnya kita pakai shadow line, mungkin nanti mungkin kita pasang yang 4x4 secara langsung. Oh, gitu. jadi 4x4 secara langsung, jadi tidak ada pemakaian yang 2x4. Iya, jadi keseluruhan untuk yang bidang yang nempel ke dinding itu 4x4. Iya. Yang rangka utamanya juga sama 4x4. Iya, betul. Jadi karena ada permintaan dari owner di tengah perjalanan yang dimana plafon ini sudah terpasang, Iya. jadi dipasangnya 2x4 ditempel. Iya, di double. Oke, tapi sama aja mungkin fungsinya Iya, seperti betul. itu. Nah, jadi gitu agan-agan. Tadi saya sempat mau menanyakan, cuman baru keingetan lagi sekarang nih. Saya tanyakan langsung ke Kang Ripal, kebetulan kita lagi membahas pekerjaan plafon. Seperti itu agan-agan. Jadi kalau tidak salah, sedolen itu untuk memutus antara dinding tembok
ke sudut plafon supaya ada space ya. Iya betul. Kalau dulu kan lebih ke apa semacam list profil seperti itu. Sekarang juga masih banyak sih yang pakai list profil gypsum yang keliling kayak bedding seperti itu. Cuman itu kembali lagi ke selera. Itu seperti apa pengennya, apakah pakai shadowland atau pakai list profil seperti itu. Nah, agan-agan kita udah keliling-keliling ya. Kita tinggal ke area depan, ke area sana sambil kita ke area depan. Jangan kemana-mana, tetap di Lars Team Studio. Nah, kita akan ke depan. Nah, sementara di depan saya ini itu sedang apa, Kang Rifa? Ini karena kita sudah mulai proses finishing, jadi kita melakukan pengukuran untuk kusen pintu. Oh, untuk kusen pintu. Nah, sementara, oh ini insinyurnya? Iya, betul. Oh, insinyur membuat pintu, Kang. Mohon. Siapa namanya, Kang? Maman. Maman apa? Maman Suherman. Oh, Maman Suherman. Agak-agak. Dari CP Harapan Jaya. Oh, CP Harapan Jaya. Hebat, Ini pengukuran pintu buat kusen pintu dan pintunya. daun kusen dan daun pintunya. Bahan-bahan pintunya pakai multi 18 mili, finishingnya pakai HPL Taco. Oh, Dan untuk engselnya pakai Dexon oke. sama kuncing-kuncinya. Kalau pemilihan antara pintu kayu dengan pintu multi itu mendingan yang mana? Mendingan multi, kalau multi kan efisien dan praktis dikerjakannya. Kalau kayu prosesnya lama gitu kan. Ini cuacanya panas lah gitu. Jadi kalau kayu mah itu ada susut muai. peregangan atau susut itu kalau susut kayu, muai. apalagi kalau kayu lokal belum di open itu. Jadi harus pakai kayu yang bagus. Iya, kalau seperti kayu open itu. minimal kamper lah. Nah, jadi untuk pemilihan kusen balik di cuaca panas mendingan pakai yang multi. Iya, kalau kayak multi bahannya pakai multi 18 untuk daun pintunya, dan untuk kusennya sama pakai multi 18. Finishingnya pakai HPL merek Taco, dan untuk engsel-engselnya saya pakai merek Dexon yang seperti lebih itu. utama itu yang bagus itu kan Dexon paling yang cukup sederhananya itu solid kalau untuk Finishing. engsel finishingnya itu. Seperti itu. Jadi Udah finishing juga harus yang itu. bagus seperti itu. Itu untuk Jadi pengerjaan kusen pintu dan daun pintunya. oh seperti itu. Jadi Mang Maman itu khusus di Lars Team itu di pekerjaan pintu, baik itu pintu multi maupun pintu kayu, seperti Iya. itu. Di interior juga sama ya. Nah, untuk pembikinan interior kamar set atau Kitchen set. dan backdrop TV itu. Seperti itu. Ya, bisa dikerjakan di CP Harapan Jaya itu. Jadi CP Harapan Jaya dan Lars Team itu dua bagian yang sudah tidak bisa dipisahkan mungkin ya. Iya, Seperti itu. Ya, hampir 6 tahun ya kerjasama. Ya, seperti Iya, itu. iya. Jadi ini insinyur interior agan-agan seperti itu. Nah, itu di belakang saya ada pekerja ya yang sedang istirahat karena kebetulan masih masuk jam istirahat. Seperti itu. Nah, jadi untuk di proyek ini Pak Maman itu tidak hanya mengerjakan daun pintu, Iya. jadi interiornya juga, Iya. seperti itu. Untuk daun pintu yang dikerjakan di sini berapa unit? Untuk daun pintu sama kusennya itu 6 buah, itu buat kusennya 6 buah, buat pintunya 6 buah itu buat daun pintu di perumahan ini. Ya, kalau untuk interiornya, Interiornya kamar setnya ada 3, kamar 1, kamar utama, kamar 2, dan kamar 3. Yang di depan itu buat backdrop TV, ada 1 yang di belakang buat kitchen setnya udah plus sama exhaustnya udah terpasang dari saya. seperti itu. Jadi untuk pemilihan bahannya sama dari Ya, multi, dari Dalamnya multi, HPL. HPL dengan Ya. finishing luar dalam Iya, itu HPL seperti itu. Udah termasuk itu yang paling bagus itu. Itu udah yang paling bagus Iya, seperti itu. iya. Nah, gitu agan-agan. Gini Pak Maman, ini kan proyek sementara dari kita proyeknya di Cirebon. Iya. Pekerjaannya apakah dari di Tasik dikerjakan custom terus dikirim ke sini jadi di sini tinggal di set apa dikerjakan di lokasi di sini? Untuk sementara saya dikerjakan di Tasik karena bahannya di Tasik kan dekat gitu, untuk pembeliannya agak murah gitu. Jadi saya belinya di Tasik, dikerjakan di Tasik, nyampe ke sini tinggal ngeset doang. Jadi biar gak lama ngesetnya paling 1 hari atau 2 hari. Jadi pembikinannya saya di
Tasik ada workshop saya sendiri biar cepat. Kalau di sini kan ongkosnya berapa gitu. Jadi enaknya di Tasik saya bikinnya. Bikin, jadi di Tasik itu bikin dulu, Iya. nanti dikirim ke sini ke Cirebon, Iya. di sini tinggal ngerakit. Iya. Nah Udah seperti itu itu. semuanya. Agan-agan nanti kita ajak agan-agan ke workshop ya. Iya, ya bisa, Untuk bisa, proses ada pekerjaannya workshop seperti di apa, sini. seperti Iya. itu. Jadi bahan multi itu seperti apa, bahan Iya. APL itu seperti apa, nanti bisa lihat sama-sama di workshop ke sana. Iya. Gitu, Oke. agan-agan. Terima kasih Iya. Bang Maman. Siap. Ya, kita lanjut ke area depan. Kita menuju ke area depan, Kang. Sebentar. Ini sedang ngerjain apaan, Kang Ripa? Ini yang Bisa tadi kata lihat. Pak Heri juga untuk elektrikal kita udah on progress. Nah, ini pekerjaan elektrikalnya. Oh, ini lagi ngerjain elektrikal. Iya. Sebentar, Kang, kita ngobrol-ngobrol dulu. Siapa namanya? Dadan. Dadan, Mang Dadan ini. Mang Dadan itu selaku instalator mungkin ya, instalator di sini. Nah, ini yang dimasukin ini kabel apa sih? Dicabut, boleh ya? Ya boleh. Nanti dimasukin lagi. Nah, ini itu ada tulisan di kabelnya PVC 3 kali 1,5 mm. Maksudnya apa sih PVC 3 kali 5 mm ini gitu? Ini gunaannya sama beda apa sama tembaganya. Oh, tembaganya. Jadi, oh iya. Ini bisa dilihat ada benda tajam, bisa dipotong ini. Bisa. Coba dipotong dulu. Nah, cara bukanya seperti ini agan-agan. Itu teh apa namanya? Kenip. Oh, kenip. Nah, jadi yang dimaksud kabel yang tadi tulisannya 3 kali 1,5 ini ya? Iya. 3 yang dimaksud 3 itu jadi ininya isinya 3. Iya. Terus yang 1 kali 5 mili itu apa? 1 kali 5 mili itu Kita coba buka yang ini. Oh, gini. Mungkin maksudnya ini ya. Nah, jadi 3 kali 1,5 mili itu ini. Ya, Kang Dadun ya. ya. Ini kabel casingnya yang putih, Ya. yang tadi dicopot bentar. Nah, ini casingnya. Tuh, bolong kan. Ini tuh ada 3 kabel, ada 3 tembaga mungkin ya. Ya. Nah, yang dimaksud 1,5 mili itu tembaga ininya. Ya, Iya. ininya tembaga ini itu ukurannya 1,5 mili seperti itu agan-agan. Nah, sekarang di sini sedang melaksanakan pemasangan instalasi. Jadi udah dari proyek Raktim ya, Iya. Raktim itu Akang yang ngerjainnya seperti itu. Jadi ini bagian tim, kalau untuk timnya itu ada 3 orang ya, Ya, 3 orang. 3 orang seperti itu. Sementara yang di sini itu 2 orang. Nah, seperti itu agan-agan. Jadi untuk pemakaian kabel itu wajib sesuai dengan spek yang akan dipakai. SND yang ada dipakai dengan kapasitas, perhitungan jumlah daya atau jumlah watt yang akan dipakai. Jadi kalau misalkan pemakaian di rumah ini itu sekitar 1000 watt atau mungkin 2000 watt atau 3000 watt, spek kabel ini harus disesuaikan, karena kalau tidak sesuai, terutama tembaga yang ininya terlalu kecil ya, nanti ini bisa terjadi kebakaran. Nah, terjadinya kebakaran itu karena penggunaan bahan atau spek bahan yang tidak sesuai dipaksakan, dan akhirnya seperti itu agan-agan. Nah, seperti itu. Terima kasih Kang Dadun. Lanjut kembali ya, Ya, pekerjaannya. Seperti itu. Nah, kita bincang lagi bersama Kang Ripal. Untuk ini area teras, pelafon masih belum tertutup ya? Iya, belum. Ini masih belum tertutup. Oke, tadi agan-agan udah dibahas ya. Mulai dari depan, terus ke area satu persatu kamar, area musola, area living room, ini area teras. Nah, rencana sementara ini kan progres, kalau saya taksir ini 75% masuknya. Iya, kurang lebih udah masuk kalau Udah sudah masuk 75%. Nah, untuk rencana pemberesan di 100%, kurang lebih ini berapa bulan lagi lah, berapa minggu lagi, atau waktunya berapa lama lagi? Untuk
rumahnya sendiri, mungkin rencana dari kami itu sekitar 1 bulan, paling maksimal 1,5 bulan. Cuman untuk karena di rumah ini sekalian dengan interiornya, mungkin target kami nanti pertengahan Desember atau akhir Desember kita udah deal. Jadi tahun baru yang punya rumah udah bisa tinggal di sini. Oh gitu. Jadi tahun baru rumah baru. Iya betul. Nah, agan-agan jadi ini yang punya rumahnya pengen bulan Desember itu sudah terisi. Jadi punya rumah baru dan punya tahun baru rumah baru. Iya betul itu. Nah ini saya sedang berada di depan gang. Ini area depan gang ya, akses dari lapang yang sebelah sana ke sini itu masih ada jalan ke belakang. Nah ini untuk pagar rumahnya seperti ini desainnya. Nantinya ini dipasang untuk tanaman ya? Iya betul. Untuk planter. tanaman, untuk finishingnya ini nanti pakai apa? Untuk nanti kita di area planternya ini pakai batu alam, susun bata. Ya. Tapi untuk atasnya nanti kita finish aci seperti biasa. Oh, finish aci, ini susun bata pakai batu alam. Ya. Mungkin dengan ukuran 15x30. Iya betul. 15x30. Nah, Kak Ripa untuk roster ini nanti di finishingnya apa pakai coating, jadi konsepnya lebih ke natural apa di cat? Untuk roster sih finishingnya nanti kita di cat Pak. Seperti biasa nanti kita rapihin dulu pelamir, karena roster kadang ada yang sedikit-sedikit ini, nanti kita rapihin baru nanti kita cat. Kalau buat coating nanti buat area batu alamnya. Oh gitu, jadi untuk coating itu pakai batu alamnya finishing coating, kalau untuk rosternya di finishing cat. Iya, nah betul. itu untuk penjelasan di sekitaran pagar. Pas saya lagi di Tasik, Kang Ripa sempat ngirimin video ya. Iya. Video yang ada adat istiadat yang sudah terbiasa mungkin di kota ini. Jadi itu turun temurun, mungkin juga udah udah jadi keharusan kebiasaan gitu, keharusan seperti itu. Nah itu videonya nanti bisa lihat ya, seperti apa. Nah saya tertuju dari tadi ada di beberapa yang di atas itu di atap di wuwung itu ada kayak bendera. Iya betul. Terus Pak. ada yang ngegantung itu entah apalah. Nah itu fungsinya untuk apa sih? Terus itu pemasangannya apakah setelah pemasangan bajaringan, pemasangan atap apa sebelumnya gitu? Itu untuk pemasangannya, waktu pemasangannya itu setelah selesai pemasangan kuda-kuda baja ringan itu baru kita pasang. Waktu itu karena keharusan juga di sini, adat istiadat di sini, kebiasaan ya, yang punya rumah, yang owner minta tolong agar ngeluangin waktu di sengang kerja waktu itu, kebetulan juga jam istirahat. Nah untuk prosesnya yang pertama waktu kita seperti biasa berdoa dulu, tawasul dan sebagainya. Nah untuk item-item yang ada tuh ya seperti adat pada biasanya gitulah. Kayak mungkin buat ini kemarin tuh ada kayak kemenyannya, ada cerutu yang saya lihat tuh, terus banyak bunga-bungaan dan sebagainya juga. Nah untuk prosesnya itu kita berdoa dulu. Setelah berdoa ya kita melakukan ritual yang pertama itu yaitu naikkan bendera. Bendera diikat di bajaringan. Terus waktu itu teh ada juga di atas tuh kayak semacam, kalau istilahnya boboko gitu. Terus kipas tradisional ya hihit gitu lah. Semuanya digantung di sana, termasuk ada pisang, ada sebagainya gitu. Itu sebagai bentuk menghargai juga keharusan warga di sini. Walaupun kita dari Tasik, tapi karena kita di sini ya kita harus menghargai adat di sini. Gitu. Ya jadi itu udah agan-agan. Jadi itu udah apa ya? Mungkin kearifan lokal. Mungkin bisa jadi di seluruh kota Cirebon ataupun di Kabupaten Cirebon bukan ritual apa sih, semacam
yalah melakukan hal seperti Iya, ini gitu. itu udah menjadi suatu tradisi gitu. Jadi kalau misalkan tidak dilakukan, takutnya menghapus tradisi yang sudah terbiasa Iya, betul. seperti itu, agan-agan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sama Sang Kang Ripal nih perihal yang tadi di atas. Nah, itu udah jadi tradisi di wilayah khususnya Kota Cirebon, dan itu mungkin sesuatu yang tidak bisa dihilangkan ya, Iya. karena mungkin tidak baik juga kalau tradisi dari turun-temurun dihilangkan seperti itu. Nah, kebetulan sekarang kita ada janji ya, tadi Iya, Kang betul, Pak. Ripal bilang ada janji kita mau ke supermarket bangunan. Betul. Ada beberapa item yang harus dicari seperti Iya. itu ya. Nah, agan-agan ikuti ya saya ke sana ke supermarket bangunan gitu. Nah, agan-agan kita langsung aja ya berangkat ke supermarket bangunannya bersama Kang Ripal karena saya kurang tahu alamatnya di mana persisnya ya. Betul. Oke. Ya, sebelum berangkat mungkin kita simpan Oh, dulu iya. topinya. Jar. Ini Maaf. helm, Kang, bukan topi. Iya, maaf maksudnya helm. Iya, seperti Ya, itu. Ya, Ayo, Kang Ripal, kita Ya. berangkat.